Gelombang penolakan terhadap Undang-Undang TNI yang sebelumnya direvisi oleh DPR masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Aksi demonstrasi dari segala penjuru ini mendesak pemerintah. Sebuah paket misterius yang dikirim untuk jurnalis Tempo di Jalan Palmerah Barat, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada Kamis petang membuat heboh. Media, Mas. Ini media. Ini media, kenapa? Saya juga ngerekam. Media, Mas. Ini media. Halo semua, selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu ancaman terhadap demokrasi kita. Video ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kritis tentang bagaimana kebijakan pemerintah saat ini dapat mempengaruhi kualitas demokrasi di Indonesia. Yuk, simak bersama. Sebelum membahas lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu Indeks Demokrasi Indonesia atau IDI. IDI adalah hal yang mengukur kualitas demokrasi di suatu negara, dan hal ini memiliki beberapa variabel. Pertama, kebebasan individu atau kebebasan sipil. Jadi kebebasan sipil ini terdiri dari misalnya kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berserikat, dan lainnya. Variabel kedua yaitu hak-hak politik. Jadi hak-hak politik misalnya hak-hak memilih untuk dalam pemilu, hak-hak untuk dipilih, dan yang ketiga adalah lembaga demokrasi yang ada di suatu negara. Bagaimana lembaga tersebut dinilai, apakah akuntabilitas, apakah lembaganya demokratis. Dalam beberapa tahun terakhir, data terbaru menunjukkan bahwa ada penurunan kualitas demokrasi di Indonesia. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai kasus-kasus yang kemudian diduga menjadi ancaman terhadap kualitas dari demokrasi di Indonesia. Pertama, adanya regulasi yang memungkinkan personil militer aktif untuk menduduki jabatan sipil. Hal ini memunculkan kekhawatiran karena dominasi militer atas sipil diduga akan mengganggu kedaulatan sipil, dan hal ini diduga berpotensi melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 2 di mana berbunyi kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedua, adanya dugaan pembatasan terhadap kebebasan pers. Kasus-kasus seperti pengiriman kepala babi, tikus-tikus yang dipenggal menunjukkan adanya indikasi penekanan terhadap media yang kritis. Padahal, kebebasan pers sudah dijamin oleh pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dan ini juga diperkuat oleh pasal 28D ayat 1 di mana ini menjamin perlindungan hukum bagi setiap orang dalam hak asasi manusia, di dalamnya termasuk kebebasan pers. Ketiga, adanya dugaan tindak kekerasan oleh oknum aparat keamanan terhadap protes dan demonstrasi, terutama pada aksi menolak RUU TNI yang menuai banyak kontroversi. Jika mengacu pada UUD 1945, fenomena tersebut dinilai tidak sejalan dengan beberapa pasal. Yang pertama, ada pasal 28E ayat 3 yang berbunyi kebebasan untuk berkumpul dan mengeluarkan pendapat dijamin oleh UUD. Yang kedua, ada pasal 28G ayat 1 yang berbunyi setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi dan tidak diperlakukan secara sewenang-wenang. Yang ketiga, ada pasal 1 ayat 3 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum, sehingga penggunaan kekerasan harus sesuai hukum dan tidak boleh sewenang-wenang. Kasus-kasus ini perlu dianalisis lebih lanjut dengan teori-teori ilmu politik untuk memahami dampaknya pada demokrasi Indonesia. Nah, itu artinya ada masalah serius, bukan hanya di sini tetapi di banyak tempat. Nah, apa ciri dari regresi demokrasi? Ini yang menarik. Kalau sebelumnya demokrasi merosot atau bahkan demokrasi mengalami pembalikan menjadi otoritarianisme, itu sebabnya adalah aktor non-demokrasi, militer misalnya melakukan kudeta dulu. Sekarang yang terjadi sebaliknya. Sekarang yang terjadi adalah aktor-aktor demokrasi hasil pemilu itu melakukan proses pembajakan terhadap kualitas demokrasi untuk
kepentingan elektoral mereka. Ini yang menjelaskan. Jadi saya justru dimanfaatkan Iya, oleh betul. elitnya sendiri Donald gitu ya. Trump. Baik, berdasarkan kasus-kasus yang telah kami paparkan sebelumnya, kami menyadari bahwa hari ini indeks demokrasi itu sendiri tampaknya masih mengalami penurunan gitu. Kami melihat bahwa belum adanya perbaikan-perbaikan yang mungkin sistematik terhadap kebebasan pers itu sendiri, aspek kontrol sipil terhadap militer hingga lembaga-lembaga dalam demokrasi. Hal ini kemudian dalam teori politik kami memahami sebagai dalam istilahnya yaitu democratic backsliding dari Nancy Bermejo. Democratic backsliding ini kami pahami sebagai upaya yang secara gradual untuk kemudian melemahkan institusi-institusi demokratis melalui tindakan dari negara itu sendiri. Bermejo mengidentifikasi beberapa bentuk penurunan demokrasi dengan menyoroti pergeseran dari metode dramatis klasik seperti kudeta negara dan kudeta eksekutif ke bentuk yang lebih halus seperti aggrandizement eksekutif dan manipulasi pemilu strategis. Bentuk-bentuk baru ini lebih tidak terlihat dan bisa sulit untuk ditantang. Seringkali dilegitimasi melalui institusi demokratis seperti pemilu dan badan legislatif. Penurunan demokrasi biasanya melibatkan perubahan yang dapat mengarah pada keruntuhan demokrasi sepenuhnya atau menghasilkan rezim hibrida yang lebih ambigu. Nah, jika melihat tren kebelakangan ini, fakta empiris yang kami jelaskan berpotensi membuat indeks demokrasi yang kian menurun. Kualitas demokrasi yang semula relatif stabil, kini berpotensi menghadapi degradasi. Hal ini perlu mendapat perhatian serius dari semua pihak, termasuk masyarakat dan lembaga-lembaga negara. Sebagai kesimpulan, kami menyarankan agar pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk segera mengharmonisasikan hubungan sipil dengan aparat pemerintahan. Kami juga mengharapkan agar pemerintah menjaga kebebasan pers dan juga memperkuat lembaga demokrasi agar demokrasi Indonesia tetap sehat dan berkelanjutan. Kami juga mengharapkan agar masyarakat terus aktif dan kritis dalam menjaga kualitas demokrasi kita. Karena demokrasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk terus berpikir kritis dan aktif untuk menjaga demokrasi kita bersama. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang yang mendapat informasi penting. Sampai jumpa di video berikutnya.